warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusrida. Saya guru pendidikan agama Islam di SMA 1 Indrajaya, sekaligus sebagai mahasiswa PPG di LPTK Universitas Islam Negeri Al-Ghamiri Banda Aceh. Pada hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran pada kelas 10 dengan materi pokok menghindari sikap hidup berfoya-foya dan ria dan sumak sebagai salah satu unit uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Siap, bro. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, bro. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat semua kan? Jadi kita hari ini belajar Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. apa aja semua hari ini? Ada semua kawan-kawan yang sebangku? Ada semua? Jadi untuk hari ini, sebelum Ibu melanjutkan materi, jadi sebagai kecintaan kita kepada tanah air, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sama-sama. Ya. Kalian berdiri semua. Silakan duduk. Jadi tujuan kita belajar hari ini yaitu tentang menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria dan sumak. Sebelum Ibu melanjutkan, jadi Ibu ingin mengetahui mengulang materi yang lalu. Apakah kalian masih mengingatnya? Masih. Minggu yang lalu kita telah belajar tentang syu'abul iman. Kira-kira masih ingat apa itu syu'abul iman? Iman. Ada berapa cabang? Sebutkan. Lisan dan perbuatan.
Jadi untuk hari ini belajar tentang berfoya-foya. Kira-kira ada nggak yang tahu apa itu berfoya-foya? Berfoya-foya Ada yang lain? Masih berfoya-foya? Apa itu berfoya-foya? Menghamburkan uang, menggunakan uang, membeli barang yang tidak kita perlukan. Itu berfoya-foya. Contohnya, kita diberi uang oleh orang tua untuk membeli keperluan sekolah. Tapi kita tidak membelinya. Kita menggunakan untuk membeli mainan yang tidak kita perlukan. Itu namanya menghambur-hambur uang. Foya-foya, tidak ada faedahnya. Kemudian ria. Nah, bagaimana dikatakan ria? Nah, kita melakukan amal ibadah cuma untuk memperlihat kepada orang lain. Nah, kemudian sumah. Apa itu sumah? Melakukan amal ibadah dengan niat agar didengar dan dipuji oleh orang lain. Ya, memperdengar kepada orang lain supaya kita dapat pujian. Ya.
Nah, sudah cukup. Setelah kalian menonton video materi yang Ibu tampilkan di video ini, jadi Ibu ingin meminta kalian membaca sedikit materi yang tadi. Silakan siapa yang bisa membantu membaca materi tentang foya-foya, rumah dan ria. Coba Dulfani, tolong dibaca materinya. Berfoya-foya itu apa? Coba dibaca. Menghindari sikap berfoya-foya. Pengertian sikap hidup berfoya-foya. Sikap hidup berfoya-foya memiliki arti menghamburkan uang untuk bertujuan bersenang-senang, seperti membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Sikap hidup berfoya-foya dapat diartikan sebagai hidup boros. Hidup boros biasanya dimiliki oleh masyarakat yang mempunyai materi berlebihan, serta memiliki rasa yang tidak puas terhadap yang dimilikinya. Kebiasaan buruk terhadap tersebut seringkali mengganggu kehidupan banyak orang. Bersikap boros sangatlah merugikan, bahkan akan mengakibatkan dampak buruk jika dibiarkan secara terus-menerus. Berikut contoh dari sikap hidup berfoya-foya. Seorang pelajar diberi uang jajan lebih dari cukup. Lalu, ia menghabiskan uang tersebut untuk membeli mainan dan barang-barang yang tidak. Sudah Ibu bentuk. Jadi Ibu beri nama ini kelompok A ya, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Kalian bisa mengerjakan di sini. Di sini ada nama, ya. Kalian isi namanya di sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4.
muamalatun nufus, yang ketiga nilal faidah, 4 istiqna salsabila, dan yang kelima maisita. Baiklah, kami akan memaparkan hasil diskusi kami dalam kelompok mengenai tentang menghindari sikap rumah, ria, dan hidup berfoya-foya yang berkaitan dengan berdasarkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, apa perbedaan antara sikap hidup sederhana dengan berfoya-foya? Dapat kita bedakan antara sikap hidup sederhana dengan berfoya-foya. Sikap hidup sederhana yaitu sikap yang memiliki rasa syukur terhadap pemberian yang telah Allah berikan kepada kita, dan sikap hidup sederhana ini merupakan sikap hemat ataupun tidak boros. Dan yang kedua, dapat kita juga bedakan hidup berfoya-foya. Hidup berfoya-foya merupakan hidup yang menghamburkan material atau uang kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan sikap hidup berfoya-foya ini termasuk dalam sikap boros. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 27 yang bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Yang artinya sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Maka sebaiknya kita harus bersikap untuk menjauhi sikap hidup berfoya-foya. Itulah perbandingan perbedaan antara sikap hidup sederhana dengan sikap berfoya-foya. Itulah teman-teman, sekian dari penjelasan yang telah kami kolaborasi dalam kelompok. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menanyakan? Coba ada yang bertanya? Ya, persilahkan. Coba silakan. Coba begini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaannya yaitu, apa manfaat dari menghindari sikap hidup berfoya-foya? Sekian. Terima kasih kepada kelompok C yang telah menanyakan pertanyaan. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan yang telah ditanyakan. Adapun manfaat daripada menghindari sikap hidup berfoya-foya, salah satunya adalah tidak terpengaruh bujuk dan rayuan setan. Dikarenakan setan telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hidupnya dia akan selalu mengganggu para Bani Adam. Salah satunya untuk dapat menghindari sikap hidup berfoya-foya, maka sebaiknya bagi kita tidak terpengaruh bujukan ataupun rayuan dari setan, bukan dari rayuan orang lain. Yang kedua, terhindar dari sikap hidup miskin. Dan yang ketiga, terbiasa memenuhi kebutuhan dan menjauhkan keinginan. Dan yang keempat, terbiasa menerapkan skala prioritas. Dan yang kelima, menghindari sikap hidup berfoya-foya sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah penjelasan dari kelompok kami. Apakah bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Ya, berarti hidup berfoya-foya itu dapat merugikan. Allah pun tidak meridai. Ya, terima kasih. Sekian penjelasan dan presentasi kami pada hari ini. Dapat kita ambil kesimpulannya yang bahwa menghindari sikap berfoya-foya dan menjauhi sikap daripada ria dan sumah itu merupakan hal yang sangat diwajibkan dalam agama Islam. Dikarenakan ketiga-tiganya merupakan sikap yang tercela yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekian penjelasan dari kami. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kolaborasi kami dalam kelompok berkaitan dengan beberapa soal yang terlampir di LKPD yang telah diberikan oleh guru kita bersama. Kami terdiri dari anggota ketua saya sendiri Muhammad Ulfani, wakil Balian Mulkaj, Umis Al-Karni dan Darul Qutbi. Adapun soal-soal yang telah diberikan oleh guru kepada kami, yang pertama adalah apa perbedaan antara sikap hidup sederhana dan berfoya-foya. Hidup sederhana adalah hidup yang menggunakan harta atau uang secara cukup, yaitu secara tidak berlebihan pada tempat yang semestinya. Sedangkan berfoya-foya adalah menghambur-hamburkan uang untuk tujuan bersenang-senang. dapat kita gabungkan adalah antara hidup sederhana dan berfoya-foya memiliki perbedaan yang sangat jauh. Makanya kita di dalam Islam dianjurkan untuk saling hidup sederhana.
Adapun soal yang kedua adalah mengapa ria dan sum'ah dilarang dalam Islam? Karena perbuatan ataupun sikap ria dan sum'ah ini akan mengakibatkan hilangnya pahala dan akan mengakibatkan kurangnya kelezatan dalam beribadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. La yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria pamer kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu, lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga tinggallah batu itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir. dapat kami simpulkan yang bahwa dari ayat yang telah dibacakan tadi, antara hidup ria, sum'ah merupakan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 264 tadi yang telah dibacakan, Allah mengibaratkan sikap ria dan sikap sum'ah seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Batu licin yang di atasnya ada debu, di saat digulur oleh hujan yang lebat, debu itu akan hilang, maka tinggallah batu licin itu sendiri. Begitu pula dengan sikap ria dan sum'ah dalam kehidupan sehari-hari. Namun soal yang ketiga adalah berikan contoh perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap sederhana dan ikhlas. Dari ayat yang telah dibacakan tadi dapat kita simpulkan yang bahwa contoh perilaku untuk mencerminkan hidup sederhana seperti yang telah dijelaskan pada pengertian hidup sederhana, dapat kita mengambil motivasi sendiri ataupun contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita bergaul dengan orang yang harus bersikap dengan simbiosis dan tidak memamerkan harta kita dalam kehidupan sehari-hari. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Bagaimana dari kelompok lain? Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Kami silahkan. Ada yang bertanya? Silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok B ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok D, yaitu pertanyaannya apa akibat jika kita memiliki sikap hidup berfoya-foya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada kelompok B yang telah mengajukan kepada kami beberapa pertanyaan. Sebelumnya kami tadi telah menjelaskan sikap hidup sederhana dan berfoya-foya. Namun kelompok B mengajukan pertanyaan menanyakan kepada kami apa akibat dari hidup berfoya-foya. Sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran tadi, Quran surah Al-Baqarah ayat 264, dapat kita tarik satu cabang intisarinya yang bahwa apabila seseorang hidup sederhana, dampak untuk hidup sederhana menjadi dampak negatif dari berfoya-foya. Apa dampaknya? Yang pertama adalah karena akan mengakibatkan hilangnya pahala. Mengapa? Karena orang yang hidup berfoya-foya, ia memiliki dampak yang negatif. Berfoya-foya hartanya sehingga hartanya digunakan pada jalur yang tidak semestinya, bukan kepada arus yang modernisasi, melainkan dia termasuk kepada arus liberalisasi. Yang kedua adalah akan mengakibatkan kurangnya kelezatan dalam beribadah. Bagaimana kelompok B bisa diterima? Bisa. Dari kelompok lain ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Nanti bisa merugikan, bisa menghabiskan harta kan, karena mempergunakan di tempat yang salah, tempat yang tidak diperlukan, berlebih-lebihan kan, menggunakan berlebih-lebihan. Jikalau kelompok lain tidak ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi, kami dari kelompok C ingin mengundurkan diri.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, maka berakhir kelompok D, maka berakhirlah diskusi kita pada hari ini. Jadi kesimpulan kita hari ini yaitu berfoya-foya bisa mengakibatkan pemborosan. Kemudian ria itu memperlihat kepada orang lain. Sedangkan sumah memperdengar kepada orang lain. Sudah bisa diterima? Bisa.